Tenang lagi dah. Jadi minggu lalu kalau nggak salah saya sudah sampai command injection ya kalau nggak salah ya. Oke. Kayaknya iya. Saking banyaknya lupa sih. Kayak mudah-mudahan benar udah saya command injection. Jadi saya dua modul. Harusnya satu modul satu pertemuan sih. Cuman ini kan di split. Jadi ya udah. Oke. Kalau kalau nggak saya tolong dikasih tahu aja ya. Kalau ada yang ini saya monitoring chat. Oke, itu satu, saya akan langsung loncat ke backdoor di sini. Saya akan loncat backdoor. Kemungkinan backdoor bisa selesai, mudah-mudahan bisa selesai sebelum maghrib. Jadi sesudah maghrib saya akan masuk ke file system mungkin. Minggu depannya lagi kita akan masuk ke ini ya, ADB. Ini kita forensik di Android. Terus coba attack yang macam-macam juga bagaimana cara bikin laporan forensik. Jadi tinggal materi tinggal segitu. Cuman saya pengen lihat kondisi jadwal saya. Minggu depan libur. Kita punya masalah minggu depan libur. Minggu depannya lagi harusnya oke. Minggu depannya lagi mudah-mudahan oke. Ini ada conference di Darunaja. Jadi minggu depan nggak bisa. Ini ada tinggal 2 minggu. Ini ada lebaran haji juga di sini, jadi seru nih urusannya. Oke, oke kita masuk ya. Kita masuk ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. eh oke, kita akan coba bikin backdoor. Tapi ini backdoornya sederhana aja. Backdoor yang benernya sebenarnya lebih parah daripada ini sih sebenarnya. Ini kita sederhana aja bikin backdoor. Kita cuma buktiin aja gimana caranya bikin backdoor yang sederhana. Cuman kalau mau gila mungkin mudah-mudahan ada di GitHub. Ini pakai percobaan saya belum tahu juga sih. Kadang-kadang ada di GitHub. Coba. Kadang-kadang harus nyari di ini ya backdoor. Jadi oke, ini ada web shell. Backdoor APK. Jadi ada sebagian nih, ada 7 ribuan backdoor di GitHub. Coba backdoor di Ubuntu. Salah. Ada ininya, bikin kacau nih. Jadi kalau mau bisa dicoba-coba, nih ada beberapa backdoor, side door. Eh, Ini side door, ini MS backdoor, discontinue, real time karena rootkit. Yang lain juga adalah rootkit. Kalau rootkit itu bukan backdoor sih sebenarnya. Bagaimana kita dapetin root dari satu mesin lah kira-kira. Jadi cukup banyak sebetulnya program-program backdoornya. Coba kalau saya klik ini, saya klik sembarangan aja ya. Nggak tahu bisa atau enggak. Ini ada program Python-nya buat bikin backdoor. Nah, ini harus di set dulu IP-nya dan sebagainya. Terus nanti kita jadi bisa ngomong ke backdoor ini. Cuman ini makanya Python ya. Ini kalau kita lihat sorry Python. Pakai kali Linux pakai Python. Jadi kita komunikasi dengan Python di sini. Oke. Yang akan saya demokan backdoornya dan ini tidak manusiawi banget. Tiap ini harus dikasih ini parah. Dikasih if ini parah banget sih sebenarnya ini tidak manusia. Ini benar-benar parah nih backdoor parah banget. Dan ini backdoornya tidak recommended sih sebenarnya. Tapi paling nggak kita bisa bikin backdoor dan cukup banyak di sini backdoor. Coba ini saya pengen lihat lagi yang lain ya. Dan ini kayaknya buat hacking Ubuntu machine. Oh ini mah nggak ada code-nya. Ini bentuknya PDF file. Jadi coba lihat code-nya ada nggak? Nggak ada nih code-nya. Ini mau buat ngambil. Nggak ada, tidak ada code-nya. Jadi ya walaupun banyak yang ini apa sih banyak yang eh, kacau-kacau kayak gitu. Nah, backdoor yang akan saya ajarin lebih backdoor yang pakai NC. Oke, cuman bagaimana caranya kita bisa bikin backdoor itu dari jauh, kira-kira kayak gitu. Oke, supaya lebih gampang, saya akan coba jalankan servernya.
Servernya, bentar, mana korban? DNS, Mikrotik. Kok nggak ada korban sih? Oh ada. Ini dia korban. Ini yang paling bawah. Saya lihat dulu settingannya ya. Oke, Linux ini oke oke oke, dikasih memori 4 oke, prosesornya satu core oke, networknya bridge langsung ke LAN oke. Saya akan jalankan makhluk ini. Start. Oke, jadi biar dia jalan, kemudian nanti kita akan coba bikin backdoor ke situ. Oke, ini server korban ini saya sudah nginstall DVWA. Kalau kita nyari, ini sorry sebagian akan ngulang-ngulang ya. DVA karena ini direkam buat YouTube. Jadi di dalam server backdoor itu, korban itu saya install DVWA. DVWA itu apa? DVWA itu aplikasi yang udah bolong, bocor. Jadi kita bisa ngehack, nyerang masuk ke dalam. Cuman ini aplikasinya tidak dipakai dalam kuliah yang ini ya. Aplikasinya minggu lalu dipakai, kemarin sebelumnya pakai SQL injection kita pakai DVWA. Sekarang kita tetap pakai ini benar. Kita tetap pakai ini karena kita akan pakai command injection sih sebenarnya. Oke, jadi untuk inject masuk ke memasukkan backdoornya kita pakai command injection yang kuliahnya minggu lalu sebetulnya. Jadi kita akan melakukan command injection yang sama. Cuman kalau command injection kemarin kan cuman kita buat ngeliat isi file pas WD. Nah, kalau ini kita bukan buat ngeliat isi pas WD, tapi kita buat masukin perintah ke dalam server dari jauh. Kira-kira kayak gitu ya. Oke, ini dia makhluknya. DVA-nya sudah keinstall, tapi saya pakai DVA yang bukan yang paling baru. Ini kalau nggak salah versinya 1.10 kalau nggak salah. Lihat di mana ya versinya? Nggak ada, nggak ada. Nggak ada. Tidak kasih lihat versinya. Nggak ada. Desktop. Nggak ada. Oke, nggak tahu. Nggak ada kayaknya. Oke, eh kita akan coba cek IP address-nya berapa. Saya akan masuk dulu. Ono. Passwordnya 1234566. Oke. Soalnya kalau udah tahu password ya bisa dihack lah komputer ini. Ya orang buat latihan perang memang buat dihack. If config, kita lihat IP-nya adalah 192.168.090. Oke, jadi kondisinya IP-nya segitu. Coba kita lihat dari sini. Biasanya nyerang yang keren sih pakai Kali Linux. Cuman kalau saya jalanin Kali Linux kan jadi jalan satu komputer lagi. Jadi ini udah dua komputer nih, berat lumayan. 192.168.090. Kalau saya enter, dapetin indeks PHP-nya dia. Harusnya ini indeks PHP-nya di default page-nya aja. Tidak ada apa-apa di situ. Saya akan coba masuk yang lebih dalam lagi. Slash DVWA minus 1.9. Jadi yang DVWA yang ada di yang saya pakai yang 1.9. DVWA yang terbarunya adalah 1.10. Oke. Username-nya admin, passwordnya password. Oke. Close. Oke, ini sebelah kiri adalah berbagai tool yang bisa kita pakai untuk attack, nyerang, apa sasaran buat serangan. Di sini ada SQL injection blind, cross-site scripting segala macam, termasuk ada file upload, file inclusion, command injection, brute force dan sebagainya. Pastikan di DVWA security-nya ini di set low supaya gampang diserang. Oke, kalau mau susah diserang ya pindahin aja ke impossible, nggak bisa diserang. Karena lo submit ya udah bisa diserang. Tapi defaultnya udah saya jadi aslinya tuh impossible sih aslinya si DVWA impossible. Cuman supaya gampang kita latihannya saya udah rubah jadi low. Kira-kira kayak gitu. Defaultnya dia low. Defaultnya yang normalnya sih impossible sih sebenarnya. Nah, kita akan pakai file upload di sini. Salah, bukan file command injection. Kita pakai command injection. Command injection di sini kebetulan adalah perintah ping. Dia ping ke internet. Kalau kita masukin ke www.google.com, dia ngeping ke Google sih.
Oke, dia ngetik ke Google dan dari perintah seperti ini kita nih bisa kita lihat ke Google-nya butuh waktu berapa milisecond. Nah, lewat perintah ini kita akan melakukan command injection. Oke. Nah, sekarang saya harus jelasin dulu makhluk command injection. Ini mudah-mudahan dapat nih sampai maghrib ya. Kalau enggak, ya kita terusin sesudah maghrib. Oke. Oke. Nah, kita komunikasinya pakai NC nanti buat komunikasinya. Jadi kita tidak pakai Python, pakai NC. Ini ceritanya panjang di sini. NC itu Netcat. Kira-kira kalau disederhanakan tuh kita bisa ngerjain macam-macam pakai NC ini tanpa ngoding supaya kita bisa. Jadi kita ini aplikasi buat jaringan, kita bisa ngetes macam-macam tanpa perlu ngoding sama sekali. Ngodingnya cuma hampir nggak ngoding lah pakai NC. Kalau kita tadi lihat di GitHub, dia pakai Python ngodingnya. Oh ini ransomware nih. Oke, ini ngoding-ngoding pakai Python tapi dia ngomongnya pakai NC di sebelah sininya. Jadi dia pakai NC juga. Tapi di satu sisi dikalinya dia pakai NC, ini dikali ini saya gedein ini, biar enak lihat. Kali Linuxnya pakai NC, di Ubuntu servernya dia pakai Python kira-kira gini. Kalau saya ini dua-duanya NC supaya nggak pening kepala, lebih gampang. Kalau satu NC satu Python mah pusing kepala. Python yang susah sih sebenarnya, NC-nya mah gampang. Oke, nanti NC banyak pakai switch-switch seperti ini, minus V, minus LP, apa segala macam. Gitu, pakai switch-switch. Kalau mau ngelihat perintahnya, biasanya sudah ada NC di, saya gedein dulu ya, biar enak. Saya gedein. NC minus H. Ini perintahnya banyak macam-macam, bisa diobok-obok. Kita pakai API versi 4 aja, versi 6 aja, boleh broadcast, macam-macam lah perintahnya di sini. Oke. Eh, kita bisa pakai UDP, bisa defaultnya dia TCP. Kita bisa source address-nya berapa, bisa ngatur semua di sini, emang gila-gilaan ngaturnya ya. Terus dia bisa macam-macam. Cuman di back end-nya sebetulnya manusia ngetik. Jadi ini NC manusia ngetik sih. Oke, kita akan percobaan dulu NC-nya biar kebayang buat apa makhluk ini. Eh, saya akan bikin dua terminal kalau mau enak, dua terminal. Saya bikin terminal satu lagi, New Windows. Bisa nggak? Oke. Saya bisa bikin window yang kedua. Di sini saya gedein dikit biar enak. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Biar gedenya sama. Oke, gedenya sama. Ini saya kecilin. Oke. Nah, saya akan masuk dulu ke server. Tadi kalau nggak salah 90 ya. Jadi saya pakai SSH 192.168.090. 1, 2, 3, 4, 5, 6 saya masuk ke dalam server. Perhatiin promnya adalah kalau di komputernya if i5, kalau di server, saya clear dulu layar biar enak. Nah, yang ini adalah komputer yang saya pakai, ini adalah servernya. Oke, supaya aman, NC-nya saya jadi super user aja di dua sisinya super user. Oke, super user dua-duanya, clear layar, clear layar. Servernya akan monitor port supaya bisa masuk. Nanti dari klien kita akan masuk ke dalam server. Oke. Untuk monitor port cukup gini aja, NC minus listen, portnya apa, portnya berapa, dikasih tuh. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kebanyakan. 1, 2, 3, 4, 5 biasanya maksimum. Kita bisa listen seperti itu. Kalau kita kasih perintah seperti ini, dia akan monitor di port 1, 2, 3, 4, 5. Protokol yang dipakai buat komunikasi adalah TCP, gitu ya. Kalau kita mau makainya UDP, kita bisa pakai minus 2, dia pakai UDP, gitu. Nah, mudah-mudahan udah pada tahu ya bedanya TCP sama UDP. Oke, tes dulu, testing, percobaan. Coba sebutin, salah kan. Oke, coba sebutin di saya pertanyaan sederhana aja ya.
Lebih reliable mana, TCP atau UDP? Taruh di chat. Lebih reliable mana, TCP sama UDP? Oke, sebut chat. Taruh di chat. Gak ada yang bisa jawab ya. Peserta cuma 8 orang, gak ada yang ngerti. Lebih reliable mana, TCP sama UDP? Halo? Nggak ada yang tahu? Waduh, 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 waduh. Kayaknya harus masuk ke kuliah ini lagi nih. Jaringan lagi nih. Oke. Jawab singkatnya, kira-kira jawab singkatnya UDP. UDP lagi, TCP lebih reliable. Oke, jadi nggak bisa jawab. Ya, ambil kuliah lagi di jaringan. Soalnya itu penting sih. Jadi kita tahu bahwa UDP tidak reliable, TCP lebih reliable, gitu ya. Kenapa bisa TCP lebih reliable? Karena TCP ngecek setiap paket yang dikirim. Paketnya udah nyampe belum? Kalau UDP nggak dicek tuh paket yang dikirimnya. Pokoknya gue ngirim paket aja. Kalau nyampe, syukur alhamdulillah. Kalau nggak nyampe, ya nasib. Kira-kira gitu. Itu UDP itu ya. Konsekuensinya, karena tidak dilakukan cek di UDP, UDP lebih cepat kalau buat transfer data. Bukan kalau kalau data yang bisa hilang-hilang datanya, lebih baik data-data kayak streaming video, orang ngomong, audio gitu, itu nggak apa-apa hilang-hilang. Tapi kalau datanya adalah file, apalagi file kontrak kerja, wah, itu jangan pakai UDP ngirimnya, bisa kacau. Jadi ada yang data yang tidak boleh hilang sama sekali di jalan, itu data-data dokumen biasanya sebaiknya jangan sampai ada yang hilang. Kalau data-data video, streaming dan sebagainya masih bisa ditolerir datanya hilang. Kalau videonya streaming ya. Jadi seringkali atau data-data IoT gitu masih bisa ditolerir datanya hilang. Soalnya kan datanya dibikinnya banyak banget. Kalau sensor kan bikin datanya banyak. Jadi kalau ada yang hilang satu dua ya biarinlah nasib aja itu mah. Jadi UDP targetnya kencang. Kalau TCP targetnya reliable. Tapi dia selalu ngecek data nomor satu sampai enggak, data nomor dua sampai enggak, data nomor tiga sampai enggak, kira-kira kayak gitu. Kalau di UDP nggak dicek, makanya YouTube video streaming yang kita pakai sekarang buat nge-zoom pakainya UDP. Jadi kalau ada yang hilang dan sebagainya udah nggak peduli sih. Kalau dicek pusing, apalagi kalau bentuknya conference. Ini aja sekarang di sini ada 10 orang. Jadi bayangkan kalau kita ngecek satu-satu, berarti dia harus ngecek satu-satu ke masing-masing 10. Kalau ada yang salah, diulang ke satu orang tadi. Yang lainnya dia bengong, nungguin dulu sampai selesai urusannya. Nah, itu kacau tuh ceritanya. Nah, kita akan listen di port 1, 2, 3, 4, 5 UDP. Ini lagi listen di server. Sekarang saya dari sebelah sini, dari klien akan connect ke sebelah sana. NC minus pakai UDP ke 192, 168, it's 090, portnya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, enter. Dia udah connect sama masing-masing udah connect. Sekarang saya akan ngirim teks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Semoga message ini bisa diterima dengan baik. Gitu. Kira-kira gitu ya. Enter. Keluar di sebelah sana. Jadi caranya juga gitu doang sih. Jadi teknik komunikasi cuma gini aja. Terus di sini tambahin lagi, semoga di sana baik-baik saja. Enter, keluar di server. Eh, Alhamdulillah di sini baik-baik saja. Enter, keluar di server. Sekarang dari server mau ngirim ke klien. Jadi kliennya di i5 ya. Servernya ya server. Oke, kita akan ngirim dari server ke i5. Kita mau jawab. Assalamualaikum. Alham, Alhamdulillah, message diterima. Ntar keluar di sana. Alhamdulillah, di sini baik-baik saja. Gitu. Jadi kira-kira kayak ginilah komunikasinya ya. Tapi NC ke NC ini kita belum masuk ke sistem operasi. Jadi kira-kira gitu. NC ke NC lagi. Komunikasinya gitu aja. Kalau udah selesai komunikasi ya di kontrol C aja. Sorry. Kontrol C, saya kontrol C. Putus. Nah ini udah nggak bisa komunikasi di sini. Tes. Nah putus juga langsung.
Jadi dia tahu di sebelah sana putus. Bagaimana dia bisa tahu bahwa komunikasi sudah putus? Harusnya kita sadap tadi. Kalau mau disadap, kita bisa ngelihat sebenarnya apa yang terjadi. Jadi pada saat dia komunikasi, nanti dia ngelihat ini komunikasi sudah di reset. Saya ngirim paket, udah aplikasi yang di sana udah nggak ada. Jadi emang di sana akan ngasih paket reset, di sini acknowledge reset, putus, disconnect. Itu kira-kira tekniknya. Tapi buat ngerti itu harus ngerti TCP sama UDP ya. Proses handshake-nya seperti apa harus harus tahu sih. Kalau nggak susah buat nerangin hal-hal seperti ini, kira-kira gitu. Oke, sekarang lanjut. Oke, kita bisa komunikasi dua-duanya. Nah, sekarang ini ada makhluk yang itu NC kira-kira seperti itulah. Oke. Oke, ini NC, ini tadi ada yang listen, terus kita connect ke servernya, ini portnya 1234 aja, terus kita bisa, ini bisa diterima dalam bentuk file, kita bisa lihat isi filenya, dan sebagainya. Oke, nah yang lebih bagus kita pakai enkripsi sih, pakai SSH tunneling. Kalau tadi sebenarnya kita SSH sih. Jadi caranya kita remote login dulu ke server dan bentuk SSH, baru kita NC-nya dibuka masing-masing. Jadi kita NC-nya pakai SSH. Nah, sekarang kita balik lagi sini, command injection. Salah. Ini pakai NC ya. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan yang namanya Make Vivo. Vivo adalah Make Vivo, MK Vivo, singkatan dari Make First In First Out. Ini adalah perintah di sistem operasi Linux Ubuntu untuk bikin pipa, pipe. Oke. Pipe ini adalah mekanisme yang sering kita pakai buat komunikasi antar proses di dalam sistem operasi. Jadi di OS itu ada komunikasi antar proses. Jadi misalnya ada proses buat nerima data dari internet, terus nanti ada proses apa lagi, ini bisa komunikasi satu sama lain. Jadi antar aplikasi bisa komunikasi dia sebetulnya. Oke. Nah, ini harus saya ini salah nih. Kebanyakan satu. Kalau kayak gitu gatel. Perlu diedit. Iyalah. Oke. Oke. Jadi Make Vivo bikin pipa. eh, Bisa juga dibikin untuk ngomong ke file system. Oke. Bisa sampai kayak gitu. Nah, mengapa digunakan Make Vivo? Karena dia komunikasi antar proses sangat ideal untuk hubungan dua atau lebih program yang berjalan secara sendiri-sendiri sebetulnya. Jadi antar program bisa komunikasi. Kemudian kita dapat membuat mensinkronkan aktivitas antar proses dan proses pemrosesan data bisa secara bertahap. Oke, jadi jadi efisien. Cara bikin pipanya adalah make Vivo nama pipa. Contoh, make Vivo my pipe. Ini kita bikin pipanya. Oke. Nah, kemudian untuk akses my pipe kita bisa pakai perintah seperti ini. Cut nama pipa. Oke, kita bisa lihat apa semua yang ada dalam nama pipa dikeluarin gitu. Tapi ini pipa ya bentuknya, jadi bayangin pipa. Jadi kita bisa masukin sesuatu, masukin kata-kata ke dalam pipa, terus kita bisa baca isi pipanya. Nah, ini salah kebalik, harusnya dibalik ya. Ini saya balik biar enak lihat. Dia harusnya nulis dulu nih, baru dibaca. Oke. Jadi kita bisa ngirim teks ke dalam pipa tadi, terus kita bisa baca teks tadi dalam pipa tadi. Gitu ya. Jadi pertama kita harus bikin nama pipanya, pipanya harus dibuat. Ini kebetulan namanya my pipe, harusnya di sini eh my, oh ini makanya nama pipa. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi kita pakai nama pipa, kita bisa kirim teks ke dalam pipa tadi, kita bisa baca pipanya. Jadi kira-kira langkahnya seperti itu. Bikin, terus kirim, baca. Ya. Nah,
Kita juga, misalnya kita punya dua script. Yang satu adalah looping aja, while true do ini. Jadi dia ngeloop aja. Jadi isinya ini kalau while true karena true dia benar. Pada saat benar lakukan ini. Karena dia bilang benar, selalu benar, ini akan selalu benar, dia akan ngirim terus ke pipa tadi. Jadi ini data dari script satu akan dikirim terus antar pengiriman dia akan sleep selama 1 detik gitu. Kalau nggak ngirimnya kecepatan. Ini satu nih 1 detik loh ya, 1 detik. Oke. Jadi di satu sisi kita ngirim kata-kata data dari script satu ke MyPipe. Di sisi lain kita bisa di terminal yang lain kita bisa read line nama pipa tadi terus di print. Data yang diterima adalah line yang ini. Oke. Jadi nama pipa teksnya masuk ke dalam line terus di print. Ini akan looping terus sih, nggak sampai sampai nggak berhenti. Cari cara berhentiannya dikasih Ctrl C. Gitu doang sih sebenarnya. Ctrl C ya bubar udah, cuma gitu doang. Oke. Tapi dia ngeloop kayak gini. Dan ini bayangkan ini kan kalau kita punya 3 terminal yang baca, jadi pembacanya bisa lebih dari satu ya. Yang ngirimnya satu, pembacanya bisa lebih dari satu misalnya. Ya udah, nanti semuanya akan baca pipa isi pipe-nya bareng-bareng gitu. Jadi ini bisa ngirim barengan ke beberapa proses sekaligus. Jadi teknik ini yang biasanya kita pakai kalau mau komunikasi antar aplikasi lah, kira-kira kayak gitu ya. Beres ya, kebayang ya. Ini harus ngerti while do, oke. While do ini ya udah looping terus lah, kagak mati-mati nih. Kagak ada matinya. Ini juga sama nggak ada matinya. eh jadi script satu akan terus menulis data ke MyPipe tiap detik, sedangkan script 2 akan terus membaca data dari yang ini data ke yang ini dari, terus ditampilkan ke layar. Oke. Nah, kita bisa ngatur permissionnya dari si MyPub pakai -m mode, mengatur konteks keamanan kalau kita pakai secure Linux ya dari MyPub ya. Tapi ini kalau kalau kita kondisi iseng-iseng aja ya ini dua nggak dipakai sih. Jadi skenario-nya bisa kirim transfer data antara dua program, kita bikin antrian sederhana, terus komunikasi antara induk dan anak. Jadi antara klien sama server lah kira-kira. Jadi ini enak banget sih pakai si Make Vivo. eh Daripada bikin sistem yang kompleks, ini pakai Make Vivo aja udah ngomong satu sama lain beres semuanya. Oke, kira-kira gitulah Make Vivo. Oke, sekarang saya coba balikin lagi. Nah, ini cara gerak Vivo. Sekarang kita akan melakukan serangan, bikin backdoor di VWA, di DVWA, pakai command injection. Jadi command injection itu dipakai supaya kita bisa komunikasi jarak jauh ke dalam si mesin sasaran. Terus kita bisa masukin backdoornya dibikin pakai Make Vivo. Make Vivo-nya skenario-nya kira-kira gini. Command injection buat masukin si backdoor, kemudian backdoornya bikin pakai Make Vivo, kemudian Make Vivo-nya jalanin NC, NC-nya dijalanin Make Vivo. NC-nya buat apa? Buat komunikasi jarak jauh antar aplikasi lah, kira-kira gitu. Antar komputer ya. Jadi client server lah, NC, seperti yang dipraktekkan tadi. Nah, coba kita lihat ceritanya. Oke, ini langkah gedenya kira-kira gini ya. Kita perlu konfigurasi di VWA-nya, itu udah kita lakukan, udah jalan di VWA, terus kita masuk ke command injection. Nah, sekarang kita perlu melakukan persiapan di mesin yang buat nyerang. Terus kita execute, kita masukin si backdoor ke dalam sasaran. Kemudian kita lakukan reverse shell. Reverse shell itu artinya, shell itu sistem operasi ya ini. Kalau mau lihat shell yang ini, nah ini shell. Kalau reverse shell artinya shell-nya ada di server, kita tarik ke Kali Linux. Tapi ini saya nggak pakai Kali Linux ya. Saya lagi pakai Ubuntu biasa. Jadi Ubuntu biasa bisa jahat juga sih. Terakhirnya clean up. Oke, kira-kira langkahnya seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat. Jadi kita akan pakai DVWA. Oke. Kemudian pakai Netcat di dua sisi di Ubuntu ini masih Kali Linux 2403, sekarang udah 2404 sih sebenarnya. Kita pakai NC di dua-dua sisi di server maupun di sini, terus kita set DVA supaya low di command injection-nya. Oke, beres.
Nah, kita masuk ke dalam alamatnya di VWA, username passwordnya admin, buka menu security, set low. Dah beres. Sekarang masuk ke DVWA, masuk ke command injection. Oke, masuk DVWA. Ini dia. Oke, tadi yang ini ya, DVWA security, kita set low, submit. Sekarang kita masuk ke DVWA lagi. Di sini ada command injection, kita masuk ke command injection. Sini. Oh, sorry, salah. Mana dia? Oke, di sini. Nah, kita bisa ngecek IP address misalnya 127.0.1 kita ping. 127.0.1 sih diri sendiri ya pasti bisa lah. 127.0.1 submit. Ini ping ke diri sendiri sih pasti bisa. Dah, ini ping ke diri sendiri. Oke. Ada yang penting, sorry. Kok nggak bisa dilepas? Oke, bisa lepas. Yang penting ini nih, 0% paket loss. Ya, karena ke diri sendiri ya bagus banget. Udah waktu yang dibutuhkan cuma 0, rata-rata 0,6 milisecond. Jadi 1 detik dibagi 1.000, dibagi 4.000 sih sebenarnya. Dibagi 10.000. Jadi 1 detik dibagi 10.000. Itu 0,6 dari 10.000 detik. Wah, pokoknya gila lah. Ini cuma 6 per 1.000 detik. Wah, udah kencang banget lah. Oke, jadi oke sekali. Sampai titik ini beres ya. Nah, kita buka di Kali Linux, kita akan jalankan pada port 4444. Oke, ini di mesin attacker. Kita jalanin seperti itu. Oke. Nah, kita akan jalankan backdoor di sana. Di backdoornya kita masukin lewat sini ya. Backdoornya masukin lewat sini. Saya reload lagi lah, biar bersih. Oke, nggak mau sih. Sini dulu lah. Command injection. Nah, bersih nih udah. Oke. Jadi nanti backdoor akan dikirim di sini. Jadi caranya adalah ini backdoornya kayak gini nih backdoornya. Ini backdoor, seluruh backdoor. Kita bisa aja kayak gini kalau mau. Oke. Oke. Ini IP-nya boleh kita ganti IP berapa aja. Bisa www.google.com juga bisa. Oke. Perhatikan di sini ada titik koma. Titik koma artinya kita masukin ke perintah yang ini. Jadi perintahnya adalah make pipe, make vivo. Nama pipe-nya adalah yang ini. Kalau tadi kan nama pipe-nya nama. Kalau ini pipe-nya eksplisit sebuah file di folder TMP. Oke. Di folder TMP kita bikin nama pipe. Oke, nah, folder TMP-nya tapi di server nih folder TMP-nya ya. Coba lihat. Ini di server. Nanti akan dibuat di folder TMP. Ini sudah ada beberapa file di situ. Oke, nanti akan dibikin file namanya pipe. Oke. Jadi kita akan bikin pipe, oke. Kemudian kita jalanin perintah shell dari file yang ada di sini, oke. Jadi dari file yang ada di, jadi kita akan menjalankan shell dari perintah di slash tmp slash pipe. Slash tmp slash pipe ini dapat perintahnya dari mana? Dari nc listen ke port 44. Jadi siapa? Si server jalanin nc listen di port 444, semua yang dikirim ke port 444 di redirect dikirim ke folder tmp pipe. Jadi nanti ada perintah masuk ke sini lewat internet, lewat sini sebenarnya ini kan bilangnya Kali Linux, tapi ini saya pakai ini aja ya, pakai Ubuntu. Ubuntu akan saya jalankan perintah seperti ini. Sebenarnya cukup L minus port IP dari servernya ya 192.168.090.4444. Nah, kemudian semua perintah-perintah tadi akan masuk diterima oleh file aplikasi nc minus listen di 4444. Terus itu perintah-perintahnya akan dikirim ke TMP pipe. TMP pipe-nya itu adalah pipa yang dibikin sama Make Vivo. Oke, karena ini pipa yang dibikin sama Make Vivo, yang lain bisa membaca pipa tadi dan bisa ini jalanin shell di sini. Ini SH tuh jalanin shell. Oke, jalanin perintah tadi di shell.
Nah, udah beres cuma gitu doang sih cerita dari backdoor. Jadi backdoornya ada fasilitas buat nerima, ada fasilitas bikin pipe. Oke, pipe-nya ready, standby. Apapun yang nanti dikirim di pipe akan dikirim ke shell. Nah, pipe-nya dapat perintah dari jauh lewat NC, nanti masuk ke pipe itu. Kira-kira kayak gitu ya. Oke, beres ya. Ini kalau ada pertanyaan silakan tulis di chat. Eh, oh, kosong chatnya, nggak ada pertanyaan berarti. Oke, saya akan bikin ini. Ini, oke, cuman IP-nya saya nggak harus ganti nih. IP-nya saya edit dulu lah. Oke, 192.168 atau jangan 192 lah, 127.001. Gitu ya. Ini paling gampang. eh Bentar, bentar. Ini kebalik nih kayaknya. Bentar. Oke, kebalik. Oke, ini kebalik nih. Ini parah ini. Wah, ini parah, parah banget. Saya balik ya. Saya balik nih perintahnya. Soalnya eh saya harus balik yang ini supaya enak. NC minus U minus listen port 444. Jadi yang listennya adalah si server. Ini listennya yang di server yang kita serang. Kalau yang ini dibalik sih sebenarnya. Yang listen adalah si Kali Linux. Ini attackernya listen. Parah itu attacker listen. Malas banget gue listen. Gue akan ngirim perintah. Jadi saya akan bikin supaya si servernya yang listen. Oke, jadi saya akan bikin yang ininya listen. Dibalik. Oke, jadi oh pakai U nggak ya? Pakai U aja biar seru ya. Kita coba pakai UDP nih. Kalau yang dicontoh ini kita pakai TCP sih. Dia nggak pakai U di sini. Jadi nggak ada U-nya di sini, dia pakai TCP. Saya akan pakai U supaya pakai UDP. Eksperimen, bisa nggak? Oke, jadi saya akan pingnya ke 127.001, bikin pipe, terus semua yang ada di pipe ini saya kirim ke shell. Pipe-nya akan dapat dari listen di port 4444. Oke, ini saya ambil. Oke, coba kita kirim masuk sini, masuk sini. Paste. Oke. Jadi seluruh seluruh kalimat itu dimasukin ke dalam sini, bisa saling bisa bekerja terus karena pakai titik koma ya. Saya submit, dia bengong nih. Lihat ini loading terus nih. Ini loading terus, dia bengong. Oke. Sekarang saya akan ngomong dari sini. Kalau kita lihat di server, saya coba kasih lihat ya. Coba di TMP ada pipe nggak sekarang? Pipe-nya kok nggak keluar? LS? Pipe-nya nggak ada loh. Ya udah, berarti itu nama aja bisa jadi. Ya udah, nasib nggak keluar pipe-nya. Sekarang kita hajar dari sebelah sini. NC minus U 192.168.090 4 empatnya 4 biji. Enter. Saya udah komunikasi ke sana. Coba kita lihat PWD. Nah, kita gedein ya. PWD itu perintah buat ngecek kita ada di folder apa. Jadi kita foldernya var www html dvwa 1.9 vulnerabilities exec. Kita ada di situ tuh foldernya. Coba kita ls, ada apa isinya di situ? Ada help index php source. Kalau saya ls slash etc isinya apa? Nah, ini adalah isi folder etc. Kelihatan semua. Kalau mau rada gombal bisa cut etc pas wd.
Wah, udah keluar isinya pas WD. Ini parah nih sebenarnya. Jadi kita bisa ngelihat pas WD ada user namanya Ono, ada user namanya Guest, ada user namanya Tamu. Udah kacau gitu. Jadi caranya seblow on itu sih sebenarnya. Cuman ini kan karena tidak apa si comment injectionnya dibolongin ya, maksudnya memang diizinkan kita ngirim macam-macam lewat comment injection. Jadi sebenarnya mitigasinya nggak susah-susah amat sih sebenarnya. Coding PHP-nya aja dibikin supaya nggak bisa masukin di luar IP address tadi. Ya udah mati dia, nggak bisa. Tapi ini kan kita buka habis ya, ya udah bolong. Kira-kira kayak gitu. Oke. Nah sekarang isunya adalah ini udah, oke. Jadi kita bisa untuk ini hapus file ini. Coba kita lihat ya filenya nggak ada loh. Ini filenya nggak ada loh. Coba lihat di server. Saya gedein aja biar enak. LS. Tuh nggak ada. LS template. Tuh nggak ada nih. Jadi ini namanya jadi bukan parah nih. Jadi pipe-nya nggak ada sih sebenarnya. Kok bisa nggak ada ya? Saya lagi bingung nih sebenarnya. Ini kok hilang? Tapi bisa komunikasi. Ini harusnya teorinya gitu, tapi nggak ada gitu ya. Ya udah kira-kira gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat forensiknya, karena kita tujuannya ke forensik sih sebenarnya kan. eh Mana tadi? Backdoor, forensik backdoor di Ubuntu. Oke, kita akan coba ngelihat. Eh, Bentar, bentar, bentar. Lalalalalalala. Ini kacau lagi nih. Wah, ini kacau nih. Oke, ini oke ini saya akan praktekkan sesudah ini aja ya. Sesudah apa sih namanya? Sesudah maghrib. Ini panjang soalnya yang ini. Ini bikin backdoor lagi nih. Oke, oke. Coba kita lihat. Kalau yang ini forensiknya lebih nggak ada catatannya berarti yang di sini. Coba cek dulu ya. Ini buat nge-grab aja. Apakah ada shell exec yang ada di var www bisa kita grab sih. Cuman nanti ini buat ngecek. Oke. Ini mitigasinya. Wah, nggak ada cara forensik yang itu. Ya, forensiknya ada di sini sih sebenarnya. Var www, var log Apache 2. Oke. More access log. Jangan more lah. Clear. PI access log. Oke. Ini ada catatan yang akses apa aja. Kita lihat yang hari ini ya. Ini dia. Ini dia makhluknya. Ini dia makhluknya. Ini dia. Nih. Oke. Ini makhluknya. Ini makhluknya yang saya pakai ya buat ngejebolin ini. Jadi ini kelihatan di sini. Cuman yang nggak ada di sini adalah payloadnya. Jadi payloadnya nggak ada nih di sini. Jadi kita nggak ketahuan payloadnya seperti apa. Coba kita lihat. Jadi kelihatan ada yang akses, oke, ke folder X apa tadi? Coba lihat. Foldernya adalah slash dpwa vulnerability exec. Kelihatan di sini yang diakses, cuman nggak kelihatan dia ngapain. Oke, sekarang uh, Pensa X. Nah, di sini nih, ini dia makhluknya nih. Kelihatan dia shell, ping, kemudian make vivo, shell pipe-nya keluar di sini, terus NC-nya keluar lagi. Jadi perintah yang dia ketik di sini keluar di sini satu-satu, shred. Ini adalah backdoor, oke, yang lagi berjalan, kelihatan. Jadi backdoornya ini nggak keluar di ini ya, ini tidak keluar di apa sih namanya? Tidak keluar di lock karena nggak ada locknya yang ini. Ini parah ini tanpa lock. Jadi kita bisa monitor pada saat dia masuk aja. Jadi kelihatan di sini. Oke. Nah, kalau mau ngeliat lagi bisa di ini sih.
Bisa lihat di, coba kita jalanin Wireshark aja ya. Sudo Wireshark. Coba kita lihat di Wireshark, analyze, sorry, capture, start. Oke, dia start. Coba kita, ini pakai UDP nyerang ya. Jadi kita coba ngeliat di sini. Oke, ls etc, ls home. Kelihatan ada beberapa user di situ, ada data, guest, ono, public, tamu dan sebagainya. ls home ono. Kita bisa lihat dalam situ ls home ono. Itu ada folder test, ls, sorry, ls home on ono test. Ada file 2 test.txt. Kalau melihat isinya bisa more home ono test test2.txt. Isinya gitu. This is test 3, kira-kira gitu. Oke. Jadi ini saya ngerjain dari Kali Linux lagi, dari Ubuntu ke server. Kedetek nggak sama si Wireshark? Oke, ini saya capture stop dulu. Oke, saya cari yang UDP. Wah, kecampur. UDP-nya kecampur. Kecampur sama ini nih, sama streaming video. Oke, saya harus IP, addressnya saya filter supaya dia ngelihat hanya IP-nya 168.090. Oke, ini komunikasinya yang tadi kita pakai UDP ya. Oke, di sini coba kita lihat. Ini saya naikin ke atas lah. Oke, kita lihat datanya. Ini nggak ada. Wah, datanya diginiin sama dia. Wah, setan juga nih. Nggak kebuka. Nggak bisa lihat datanya, kurang ajar. Oh, oke, ngerti. Oke, oke. Bisa nggak ya? Ini datanya ASCII nih sebenarnya. Eh, jadi nggak bisa kelihatan gitu aja. Coba bisa nggak saya ambil? Bisa nggak jadi dalam bentuk ini? Biasanya ada di sini. Ya, oke, sini 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 coba lihat. Kan. Jadi ini adalah heksadesimal. Oke. Ini heksadesimalnya, ini datanya benarnya nih. More slash home ono. Ini dalam bahasa teks ASCII-nya ya. More home ono test test2.txt. Oke. Ini tuh yang mana? Tuh yang ini ya kayaknya. Sorry. Yang mana tuh tadi? Yang ini tuh. Yang ini tuh yang ini. Coba jawabannya adalah di sini nih. Salah. Di sini jawabannya. Nah, ini dia. Ini jawabannya. Says home ono txt, this is a test. Jadi yang atas sini, nah ini adalah, sorry, salah. Yang ini. Nah, ini ls home. Ini jawabannya adalah yang ini. Oke. Kalau mau gombal bisa, oh ini bukan stream ya. Bisa nggak ya? Coba analyze, follow UDP stream yang ini. Eh, ini UDP streamnya kelihatan. Jadi komunikasinya yang warna merah itu yang perintah dari Ono ke server, yang warna biru adalah dari server ke saya. Ini kelihatan hasilnya nih. Ini hasilnya. Ini saya perintah sini keluar ini, perintah ini keluar ini. Yang benarnya sih lebih ribet sih, paketnya lebih ribet nih kayak gini paket-paketnya ya. Ini lebih ribet. Tapi udah saya follow UDP streamnya ya udah lebih gampang analisanya. Itu kira-kira kayak gitu ya. Oke, ini sudah azan waktu waktu sholat maghrib berbuka puasa. Oke, saya tutup dulu sampai sini. Kita akan lanjut lagi jam 6.30 kurang ya. 6.25 kayaknya dari sana. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi nanti. Stop recording dulu. Oke.
buat skenario-nya, contohnya nanti yang apa, dan juga بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين وذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصدقين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Oke.
Masih galang kan? Oh enggak. Si awak. Piring Rusia, pakai kapal ikan. Hang connected. Bah. Ya, baru berapa sekarang? Yang tahun 2025. Ini berapa? 39. Iya. Barang-barang mau habis ya? Dak, balik ya.
Tujuan Bekasi via Manggarai berangkat dari 12 kereta. Jalur satu disiapkan masuk tujuan Cikarang via Kampung Bajan Kemayoran jalur satu. Persiapan sudah diberangkatkan kembali untuk landingan tujuan akhir stasiun Rangkas Bitung. Bagi pelanggan yang masih berada di luar rangkaian kereta dimohon untuk segera memasuki ke dalam rangkaian kereta. Oke, Assalamualaikum. Kita mulai lagi. Persiapan sudah diberangkatkan kembali. Wes, Nomor landingan tujuan seru akhir banget. stasiun Rangkas Bitung. Apa tuh bocor? Siapa yang bocor? Bagi pelanggan yang Oh, nggak ada. Oke, kita mulai lagi ya. Oke, masuk ke sini. Kita masuk ke backdoor. Kita akan coba eh forensik backdoor di Ubuntu. Kalau ini backdoornya beda sama yang tadi. Kalau itu tadi backdoornya ke server ya. Sekarang kita akan bikin backdoor di dalam komputer Ubuntu yang ini, yang saya pakai. Ini parah nih sebenarnya. Cuman bikinnya kita pakai MSF Venom. Terus kita kasih payload Matterplotter, reverse TCP, host IP-nya, L hostnya adalah IP address dari komputer saya. Terus portnya ya kita kasih port yang buat ntar. Terus kita harus upload payloadnya ke server. Nah ini lagi ntar. File yang akan dikirim ELF ya. Nama filenya ELF ya. Jadi ini kita akan generate pakai sorry, ini adalah IP address di Kali Linux. Ini port di Kali Linuxnya. Filenya adalah file format ELF. Kita kasih nama backdoor.elf. Sebenarnya formatnya bisa apa aja sih. Backdoor.f biar kelihatan. Terus kita copyin si backdoor.f ke komputer yang ini, komputer yang saya pakai, kira-kira gitu. Nah, kemudian, bentar. Ini backdoornya sih masukin ke server. Oke, kita masukin ke server. Kemudian, oh berarti komputer saya nggak dikorbanin nih. Ini boleh kemana aja sih, gue kan komputer saya juga Linux kan, tapi janganlah jangan dikorbanin. Kalau bisa ke server, saya masukin ke server. Terus jalankan payloadnya dengan cara pakai SSH kita kirim komen secara remote. Ini chmod executable time backdoor. Udah gitu jalanin si time backdoornya dijalankan. Oke. Nah udah gitu kita bisa serah apa aja sih di backdoor itu. Backdoornya itu akan ngomong ke Kali Linux. Kali Linuxnya harus menjalankan, tuh ayah di dia mah. Tidak ada. Catatannya kurang yang ini ya. Ini catatannya yang kurang. Kita harus jalanin MSF console di Linuxnya. Kemudian kita harus jalanin payload ini nih. Payloadnya, wah ini harus yang ditambahin nih. terdiri dari 10 Ini catatannya harus ditambahin ya.
Ini ya udah sambil saya benerin catatan, saya akan uji coba, mudah-mudahan bisa jalan. Kita punya waktu sampai sekitar jam 18.50-an lah. Jadi punya waktu sekitar 20 menitan. Mudah-mudahan kekejar. Oh, Saya Pak, akan... layarnya belum di-share ya? Oh, akhirnya belum di-share ya? Alas ya. Parah. Oke, diulang. Berarti ini terlalu semangat. Soalnya tadi barusan saya booting dulu biar aman. Lupa nge-share layar. Mana nih? Share. Ups, sorry. Share. Nggak mau. Oh, ini dia. Oke, mudah-mudahan keluar. Eh, mudah-mudahan keluar. Oke. Oke, diulang. Diulang. Jadi dalam kuliah ini tuh ada forensic backdoor di Ubuntu. Oke, saya akan coba klik. Ini backdoornya saya bikin, ini backdoornya buat di Ubuntu server, cuman di sini ada yang kurang sebenarnya. Apa yang harus kita jalankan di Kali Linux buat bisa komunikasi ke backdoor tadi, gitu kira-kira. Jadi ini adalah langkahnya bikin backdoornya. Kalau di Ubuntu dia bentuknya elf. Oke, elf ini harus dikirim dari Kali Linuxnya. Kita bisa bikin backdoornya pakai MSF Venom. Payloadnya Linux slash x64 x slash Meterpreter slash reverse TCP. Terus kita harus ngasih lhost sama lportnya dari si kali Linuxnya, di mana dia mau standby. Kemudian kita jalan generate filenya bentuknya elf, ditaruhin backdoornya. Kalau elf itu buat Linux, kalau di Android kita bentuknya APK. Jadi nanti APK bisa masuk ke Android. Si MSF Venomnya juga hampir sama sih sebenarnya. Dia kalau ini kan Linux x64, kalau Android nanti Android Meterpreter juga reverse TCP. Jadi sudah disiapin sebetulnya payload-payloadnya, tinggal kita buatin. Nah, kalau di Linux emang bisa jebol-bol. Oke. Nah, udah dibikin backdoornya, kita copy nih backdoornya, dikopiin ke server. Kalau ini kan user at server IP titik dua slash temp. Jadi dimasukin ke folder temp. Kalau mau jalanin kita bisa pakai perintah SSH buat remote execution. Kita nge-remote execute jarak jauh. Bisa pakai perintah seperti ini ya. SSH user at IP server dalam kutip ini perintahnya. Ini perintahnya cuma chmod ngerubah supaya bisa dieksekut elf-nya, terus titik koma jalankan selanjutnya si elf tadi. Tapi ini sebaiknya dijalankan kalau si Kali Linux-nya udah standby si MSF konsolnya. Ini nggak ada catatan MSF konsolnya di sini. Harus saya bikinin dulu nih. Parah. Oke. Bentar. Belum jalan. Oke. Saya akan jalanin lagi korban. Start normal. Mudah-mudahan sempet. Mudah-mudahan kekejar. Kalau nggak kekejar, ya sudah. Nasib. Oke. Korban sedang running. Saya juga perlu ngerunning Kali Linux. Karena MSF Venom adanya di Kali Linux ini. Bentar, mana dia? Nggak ada ya? Bentar. Hah? Waduh, waduh, waduh. Mikrotik ori. Mikrotik. Bener kalinya nggak ada. Soalnya kemarin nge-crash. Wah, nggak bisa kita praktekin. Tidak bisa kita praktekkan karena Kali Linuxnya crash. Jadi saya delete kemarin karena Kali Linuxnya crash. Jadi saya harus install Kali Linux lagi. Soalnya nggak bisa. MSF console sama MSF Venom ada di Kali Linux. Install di Ubuntu cari perkara. Jadi saya nggak akan ngerjain itu. Jadi ini kepaksa di cancel. Makhluk ini di cancel, nggak mungkin saya kerjain ini. Cuman saya harus menambahkan di sisi Kali Linux-nya harus jalanin ini, tambahin nih. Saya harus nyari ya. Ntar ini kalimatnya gimana? Simulasi pembuatan backdoor. Eh, Minusnya berapa sebenarnya? Tiga. Tiga. eh, Jalankan MSF console di Kali. Oke, saya save dulu ya. Ini saya mau nambahin ini aja sih, catatan aja. Oke, MSF Venom.
Oke, ini dia. Nah, kita harus jalankan ini sih sebenarnya. Cuman payloadnya dirubah ya. Payloadnya tidak Android Meterpreter, kita pakai Linux x86. Jadi itu yang kita rubah. Oke, terus exploit. Jadi di sini saya tambahin sebetulnya, ini saya tambahin jalankan di kali Linux, jalankan perintah ini. Jadi pertama-tama MSF console supaya masuk ke dalam MSF. MSF adalah Metasploit Framework. Ini saya kasih spasi dulu. Dan ketik. Nah, ini dilakukan sebelum backdoor dijalankan di server eh, Linux. Oke, jalankan di kalau jalankan ini. Jadi ini perintah ini dijalankan sebelum sebelum kita jalankan itu perintah yang di atas tadi ya. Nah, cuman ini harus diganti. Ini bukan Android tapi Linux x86. Masih Meterpreter juga. Terus reverse TCP. Nah, ini lhost sama lport adalah IP address si kali Linuxnya. Oke. Saya tambahin di sini set lhost dan lport yang digunakan di kali Linux. Jadi saya tambahin nih ceritanya. Ya gitulah kalau lagi bikin kadang-kadang skip. Jadi kelompat. Ya, oke. Jadi ini harus kasih kata-kata juga ya. Untuk mengaktifkan backdoor, kita kita perlu menjalankan perintah berikut. Eh, pastikan di kali Linux sudah menjalankan MSF console dan payload untuk menerima sambungan dari server Linux. Oke. Jadi ini dijalankan, ini baru dijalankan kalau si ini sudah selesai, si apa Linux sudah selesai dijalankan. Oke. Jadi ini nggak bisa kita praktekkan karena kali Linuxnya belum ada. Jadi saya harus install dulu kali Linux di sini lupa biasa, lupaan. Jadi kemarin ada error apa gitu, akhirnya frustasi. Ya udahlah saya delete. Lupa nginstall. Ya, oke. Ini beres urusannya. Coba kita lihat lagi kuliahnya. Saya punya waktu sekitar 10 menitan ya. Saya akan review kuliah yang akan datang. Jadi ini PR. Tadi mana? Ini PR. Terus ada mitigasi backdoor di Ubuntu-nya. Itu bagaimana kita menambal. Atau kita baca aja ya. Mitigasinya apa aja. Oke. eh, supaya backdoor itu tidak masuk. Pertama mencegah hak akses, menjaga integritas data, jangan sampai bocor. Terus pastikan availability dari sistem. Terus yang perlu diperbaiki secara berkala, kalau di sisi Linux ya, kita perlu update software-software pakai repository yang resmi, bisa dipercaya. Lakukan update secara otomatis, terus kernel di-update terus kalau bisa. Dari sisi manajemen user sama permission, izin dan sebagainya, kita harus batasi akses root, terus gunakan prinsip least privilege. Artinya gini, dalam bahasa yang sederhana aja. User atau admin yang punya privilege yang tinggi hanya sedikit orang. Kalau bisa, satu orang jangan punya privilege banyak. Gitu. Kalau nggak kacau, satu orang ini jebol habis semua gitu. Jadi privilege ini penting banget, diatur banget. User yang tidak aktif di delete. Dah, karena itu jadi pintu gerbang buat masuk soalnya, berbahaya banget. Nah, kita perlu kuatkan password, password harus kuat, unik, ubah password secara berkala, gunakan two factor authentication.
Nah, ini yang proses yang ini lebih makin hari makin horor nih, itu faktor authentication-nya. Sekarang kita bisa pakai masuk ke Play Store, ada aplikasi buat authenticator. Nah, cuman saya masih belum tahu cara ngodingnya. Nah, ini ada Google Authenticator. Ini seru banget. Dia akan ngomong ke aplikasinya kita dan ini akan ini ada proses two factor authentication antara Google Authenticator sama aplikasinya kita. Cuman saya belum tahu cara ngodingnya gimana. Cuman udah beberapa aplikasi saya pakai dia mintanya yang kayak ginian, Google Authenticator. Jadi dia tidak pakai WhatsApp, tidak pakai SMS, tidak pakai apa. Cuman prinsipnya kayaknya mirip-mirip sama WhatsApp sih, kayaknya. Kayak tapi lewat Google gitu. Cuman kayaknya ada beberapa nih two factor authentication aplikasinya ada beberapa. Jadi perlu dieksplor mana yang menarik gitu. Ini eksplorasi lain lagi nih. Oke. Jadi itu yang seru. Sorry, mana sih? Sini ya. Oh, ini masih terus ya. Ini mah yang tadi. Oh, ini mitigasi. Oke. Ini pakai two factor authentication. Terus untuk melindungi service yang dari jaringan, kalau ada layanan yang tidak digunakan, dibuang. Caranya ngecek ada layanan yang kebuka apa enggak, kita bisa pakai netstat sih. Coba bentar, saya gedein dulu gitu ya. Netstat, kalau nggak salah sih NTULP, kalau nggak salah ya, perintahnya gitu. Nah, kita bisa ngelihat, nah ini betul NTLULP, kita bisa lihat port berapa aja yang lagi kebuka nih. Ini port server lo hati-hati nih. Ini port servernya lagi listen di 25, ada di 53, 53, 53, 613, ada port yang kebuka nih. Ada SMTP kebuka, ada SSH kebuka, segala macam. Kalau kita nggak yakin bahwa kita jalanin aplikasi ini, kita harus filter atau kita delete. Kalau ini kebetulan saya emang jalanin beneran. Cuman yang ini enggak nih sebenarnya nih. 53 tuh DNS ya. DNS servernya nggak kita buka sebenarnya. Cuman dia ini dipakai buat si server buat mainan nih di belah sini ada. Oke. Jadi ini yang listen itu server. Nah, kita harus pastikan bahwa itu emang kita pakai. Nah, kalau kita ada backdoor akan menjalankan server seperti ini dan kelihatan di netstat N2. Ini kalau nggak saya paste di sini dah. Ini sini ya. Bisa dicek menggunakan ini. No, sorry. Oke, jadi kita bisa pakai Nestat, NTULP. Ingatnya sih saya biasanya sama bunga tulip. N tulip. Itu ada kita bisa ngecek port apa aja yang kebuka. Nah, kalau ada yang nggak beres, kita bisa delete, kita bisa kill aplikasi yang bikin gara-gara. Kalau kita nggak tahu aplikasinya, kita bisa blokir pakai firewall. Terus konfigurasi SSH yang cukup fatal biasanya di SSH. Yang pasti root login dimatiin, terus kita batasi akses SSH-nya. Kalau mau ekstrim, bisa kita pakai firewall, ngebatasin SSH hanya bisa diakses dari IP tertentu aja. Jadi bisa sampai level seperti itu. Nah, kemudian kita perlu mantau log secara teratur, biar ngelihat yang aktivitas yang mencurigakan lah, kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, ini buat mantau seperti ini ada masalah besar sih. Kita harus biasa ngelihat log. Ini yang jadi masalah. Kalau kita nggak biasa lihat log, kita jadi nggak tahu mana yang normal, mana yang nggak normal. Itu aja sih. Kalau kita udah sering ngelihat log sih, kita langsung matanya langsung, loh ini kok ada yang aneh, kok ada ini gitu. Jadi log kan ngelihatnya kayak gini ya. CD var log. Oke. Ini ada log-lognya ada di sini semua, ada authentication log yang sering, boot log mungkin nggak terlalu ya. Ada mail log buat email, ini ada fail log buat yang gagal-gagal. Ada lagi apa? Ini tadi saya sempat kasih lihat di Apache ya. Mana Apache? Oh nggak ada sih.
Firelock Apache, Firebird. Apache-nya hilang. Kok nggak ada Apache? Ya udah, more. Oh, ini di komputer saya soalnya pantesan kagak ada Apache. Nggak ada web server, so nggak saya install Apache-nya. Pantesan nggak ada. Kalau di servernya ada Apache. Nah, kita bisa lihat di sinilah. Nah, ini kalau kalau mau ngelihat ujung belakangnya bisa pakai tail sih. Tail auth auth log. Ini ujung paling belakangnya, apa yang sedang terjadi. Oke. Jadi kita bisa lihat. Oke. Nah, eh yang agak berbahaya kayak gini nih, fail. Ada yang fail-fail itu yang ngeri nih. Ada fail. Tapi ini ada ini apa nih? Ya, kayak Bluetooth nih. Oke. Jadi ada masalah nih. Ya, jadi kita yang perlu bahaya itu ada failnya, terus ada yang open dari mana? Executing command. Nah, itu yang mulai bahaya nih. User root, TTY unknown, C CWD/home kayak gini nih, kayak gini-gini yang bahaya-bahaya kayak gitu-gitu tuh. Harus yang mulai execute atau fail. Jadi executing sama fail itu mulai dilihat-lihat gitu ya, kira-kira kayak gitu. Oke, kalau mau enak sih kita harus sering ngeliat udah gitu mainan AI sih sebenarnya gitu. Sekarang kalau yang lain lagi kita bisa pakai scanner, pemindah itu scanner. Kita scan sistem secara berkala, periodik. Kalau ada bolongnya kita benerin sih, kira-kira gitu pakai scanner. Ini teknik ini namanya vulnerability analysis dan kalau males bisa pakai Helium sih, helium.s. Ya Allah, salah mencet lagi. Helium.s. Ah, tuh keren juga ya, SG itu ada ininya. Jadi ini Helium, kita bisa masuk ke Helium, ada versi yang free-nya. Nah ini ada autentikasinya. Saya males jadi masuk. Tapi kira-kira dashboardnya kira-kira kayak gini yang ada di layar ini. Dashboardnya bentuknya kayak gini. Kita bisa lihat, kita bisa ngeklik supaya mantau server tertentunya kita. Nanti dia nanya, saya punya otoritas buat monitoring ke server itu nggak? Kalau bisa, ya udah. Nanti dia monitor. Nanti kan ada yang warna merah, kuning, hijau, biru segala macam. Dia ngasih tahu dia menemukan apa aja di server tadi. Nanti kita bisa baca. Kita perlu baca terutama yang merah sih. Dan ini periodik mantaunya. Tapi kalau mau serius ya kasih duit ke teman-teman saya berarti. Ini orang Indonesia, orangnya baik-baik, jujur baik-baik. Ya kita perlu inilah kontribusi supaya industri di Indonesia bisa maju lah. Jangan minta gratisan terus, kasihan anak-anak ini. Ini anak-anaknya jauh lebih muda daripada saya ya. Tapi kreatif-kreatif nih gila. Ini anak-anak ini gila banget. Dibantu aja biar hidup juga lah. Ini sekarang udah ada 3.700 user dari berbagai sektor mengotomatisasi testing security. Oke, ini udah ada imigrasi, udah ada Gramedia, ada PU, apa segala macam yang pakai serius nih. Oke, jadi yang pakai lumayan banyak serius dan hasilnya juga oke. Ini tool yang bisa dipakai buat monitoring segini banyak. Ada web scanner, network scanner, API scanner, surface, attack surface monitoring, brute force apa bejibun di sini yang bisa dihajar semuanya. Jadi saya bisa. Kalau mahasiswa anak-anak di ITTS kemarin, yang semester berapa ya? Yang sama Pak Agung tuh. Mereka ngetes di apa DPR RI itu udah mulai pakai AI. Kalau itu lebih parah sih hasilnya. Kalau udah pakai AI parah. Kalau udah ngerti cara makainya parah banget soalnya kadang-kadang nggak kepikiran sama tool-tool yang normal dia bisa masuk. Jadi jebolnya parah banget kalau pakai AI. Jadi kalau yang lebih serius pakai AI sih. Tuh. Terus perlu kita bikin backup, teratur, disimpan di tempat yang aman. Nah, untuk backup ini ceritanya jadi panjang dan seru. Kira-kira gini, kalau kita backup, kalau backupnya sehari sekali, recovery-nya kadang-kadang bisa seminggu ya. Kalau kita ini sistemnya aktif melakukan transaksi, database-nya apa melakukan transaksinya gila-gilaan, terus kita cuman backupnya 24 jam sekali. Itu kalau ada masalah, data transaksi selama 24 jam itu bisa hilang. Jadi kita punya masalah di situ kalau backupnya 24 jam sekali. Kalau sistemnya aktif, backupnya kalau bisa jangan 24 jam sekali. Backupnya kalau bisa bangsanya
beberapa detik sekali gitu. Jadi teknik backup yang paling baru ini kemarin saya ikutan duduk di trainingnya HP, HP Enterprise. Jadi anak-anak itu backupnya detik ordernya, beberapa detik sekali backup. Cuman backupnya nggak seluruh file database di backup, jadi dia backupnya kayak bikin jurnal, kayak backupnya kayak gitulah. Gitu ya. Jadi ada teknik backup yang lebih baru lagi yang bisa backupnya ordernya detik. Kalau detik, kalau ada masalah data yang hilangnya ordernya detik, jadi masih masih bisa ditolerir ya, kira-kira gitu. Coba saya backup Restic nih dia kalau nggak salah. Nah ini dia makhluknya. Wah belum saya ini ya, ini belum saya apa sih namanya? Belum saya format untuk lebih bagus. Tapi kuncinya Restic ini, oke. Saya ambil dulu lah biar eh, oke. Saya benerin supaya bisa dibaca sama MySQL-nya lebih enak. Bintang-bintang jadiin titik-titik-titik. Oke, udah. Terus ini backupnya 5 detik sekali. Bisa lebih terserah sih. Bisa beberapa 1 menit juga boleh. Tapi yang ekstrim 5 detik kan. Ini skripnya. Oke, terus kita bisa masukin yang ini. Ini kita bisa bikin script buat backup Restiknya. Restiknya harus diinstal dulu juga ya. Pakai ini nih, Restik Repo, Your Restik Password segala macam. Udah. Eh, nah, itu ada Restik Backup dan filenya itu. Terus kita bisa bikin executable dari script tadi yang akan dijalankan berapa menit sekali itu tadi. Oke, saya udah benar gitu kan? Oke, udah benar. Sekarang ini, oke, oke, tuh agak, tuh agak. Ini kalau tiap menit jalan ini kayak gini caranya kira-kira. Sorry. Nah, ini settingnya ada di sistem, sistem D. Kita bikin apa script di sistem D-nya supaya bisa jalanin sesuai yang kita mau. Oke. Nah, di sini baru di sini jalaninnya. Kalau untuk tiap eh, detik ini udah eksperimen banget, eksperimen banget. Kalau mau berani mati bisa di set di sini sih edit timernya. Nah, tapi ini bahaya. Kalau mau aman sih menit sih. Oke. Eh, Feature to prevent concurrent execution. Jadi kita harus ngeset yang ini juga sih supaya tidak barengan jalan sekaligus. Tapi ini saya harus nyari dulu cara ininya gimana. Ini adalah catatan yang saya dapat dari ChatGPT sih sebenarnya belum saya tes beneran. Oke, kalau ini bisa dibaca lebih enak nih. Tuh kan bisa dibaca lebih enak, tadi nggak enak. Ya gitu deh tekniknya. Jadi ini harus dieksperimen, jadi kita bisa eksperimen level kayak gini. Oke, oke, saya harus nginstalasi Kali Linux buat minggu depan, mudah-mudahan sempat. Besok mudah-mudahan ada waktu. Sudah itu mudah-mudahan minggu depan kita bisa coba yang tadi. Sesudah itu kita bisa masuk kuliah lanjutannya. Oke, terima kasih. Saya tutup sampai sekian dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, stop. Waalaikumsalam. Nih, saya pindah mesin ya. Pindah kamar juga nih.